Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 12 saham sektor keuangan. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, 4 PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 Bumi, ke-10 BRMS, ke-11 Dewa, dan terakhir NRRG. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,7% ke harga 7.186 dan transaksi ada di 12,7 triliun sampai saat ini. Langsung saja ke secara teknikal ISG kembali rebound dan retest 7.200-nya. Hari ini high-nya di 7.184 ya. Besok kemana arah ISG? Peluang besok masih bisa lanjut, tapi ya itu seperti yang kemarin analisa saya minggu lalu itu konsolidasi range-nya ini. Kalaupun dia koreksi, ya koreksi lagi, terus naik lagi, ya tektok-tektok aja hari ini. Dan perkiraan saya itu 7250 aja. Kenaikannya di sampai area ini bisa koreksi ya. Untuk September yang biasanya ada koreksi ya. Jadi seperti itu. Untuk IHSG besok sepertinya masih bisa menguat. Dan yang hari ini ngangkat IHSG itu sektor bank, open market, habis itu ditambah Goto ya. Dan juga ada beberapa saham Koal dan saham poultry. Jadi seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup menguat 1,09% ke harga 2.770. Kalau dilihat transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Indi seperti perkiraan itu ya, dia mantul dari 2.700 dan ya bener mantul, sempat 2.700 terus naik lagi. Ya lumayan kan, bisa main cepet tuh, 2 hari dikasih 2,5%, ya udah bisa juga seperti itu. Tapi saya nggak masuk ya, karena ada saham yang lain berpotensi di hari sebelum libur itu di tanggal 16 itu ada Goto, hari ini juga masih bagus ya, dan juga ada Dewa tadi sempat coba naik, dan Cepin tadi ya, Cepin juga masuk rekomendasi tadi pagi, PPTPP juga. Jadi nggak memantau untuk Indi ya, karena ya masih beresiko untuk saham Koal dan juga dia baru aja bagi dividen. Dan yang kemarin beli dividen udah ketutup kan, udah dapat 4%, tadi bisa jual untuk mungkin minus 1% aja, ya udah dapat 2,5% sehari ya, bisa seperti itu. Kalaupun masih hot juga masih oke ya. Untuk Indi volume juga meningkat ya, besok masih bisa lanjut dan range-nya juga masih konsolidasi di area 2.700 support dan resisten 2.900. Mungkin di situ ya. Tadi ada juga member yang tanya apakah bisa spek buy, saya bilang ya udah jangan dulu, takutnya masih rawan ya. Tapi ya kelihatan seperti ini pergerakannya. Kalaupun nekat ya bisa aja ya, karena ini ada pola fall in wedge dan dia rebound dan retest mantul. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang ditutup menguat 3,17% ke harga 3.250. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro kembali rebound ya, yang perkiraan saya ya mantul dari 3.100, ternyata dikit aja dia membentuk candle doji, habis itu rebound lagi. Dan apakah ini bagus? Bagus, harusnya ya. Dan kuncinya jangan turun lagi dari 3.200. Kalau turun ya udah agak lemah berarti ya. Ya berarti main-main pendek itu bisa ambil kesempatan beli dekat-dekat support 3.150, 3.160, jual 2%, 3% ya bisa seperti itu main-mainnya ya. Cuman ya harus pakai stop loss juga. Support kuatnya Adro ada di 3.000. Selama di atas itu masih oke. Dan ya waktu itu perkiraan saya ini bisa jadi swing low, dan kalau benar ya terus naik. Dan ini bisa swing low keduanya lagi minggu ini. Besok lanjut naik ya udah. Tinggal tunggu break 3.350, 3.400-nya ini udah lanjut uptrend ya. Bisa sampai akhir Agustus baru ada technical koreksinya ya. Tapi kalau saya lihat di seasonality Stockbit, Adro itu di bulan September biasa hijau ya. Jadi bisa aja tuh momentumnya nanti break 3.400 September tetap ngegas ya, lanjut ke atas untuk Adro. Kalau Bapak Ibu mau lihat ya bisa lihat di Stockbit ya. Jadi seperti itu untuk Adro, dan menarik diperhatikan. Adro udah 4 hari 5 hari ya beli di area 3.200, 3.140 ini kalau nggak salah. Ya dibawa konsolidasi aja. Mungkin sekarang udah ada sedikit profit ya. Tapi masih bagus nggak? Masih bagus untuk Adro ya. Yang penting nggak turun dari 3.000 itu aja. Cuman harga sekarang kurang ideal. Kalau beli itu 3.000 sampai 3.100. Area ini beli. Jadi seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup di harga 1.750, terkoreksi 0,56%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR volumenya meningkat dan tetap berada di atas
1720. Ya, ini menarik untuk ADMR. Besok harus rebound. Minimal tutup 1800. Kalau dia tutup di 1800, minggu depan lanjut ya. Tapi kalau jebol berarti false dan masih berpeluang untuk konsolidasi range-nya ini. Jadi kalau besok jebol 1720, EMA 20-nya ini simple moving average ya. Ya arahnya 1550 1600. Jadi wait and see aja, tunggu di bawah sekalian kalau seperti itu ya. Jadi besok konfirmasinya ADMR harus hijau. Kalau mau main pendek ya silahkan aja ya. Cut loss-nya ya paling 2%, 2,5% target profit 1800, bisa seperti itu, atau 1840 ya. Besok harus hijau untuk ADMR. Jadi seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup menguat 1,22% ke harga 4130. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA juga ya masih bertahan di atas trendline downtrendnya ini. Masih oke, nggak masih oke ya. Memang kalau mau beli ya dekat-dekat 4000 aja. Targetnya kemana? Resisten gapnya di 4300. Jadi ke situ arahnya untuk PTBA. Bisa seperti ini juga hitung-hitungannya ya. Pokoknya kalau dia jebol 4000 itu lemah, bisa dibilang ya, nggak kuat lagi. Dia harusnya bertahan. Dan risk reward bisa seperti ini. Kalau momentumnya bagus, di breaknya 4300 minggu depan ke atas tuh. Menutup gap dividennya ini peluang besar untuk PTBA. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 36.800, menguat tipis 0,27%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ITMG menurut saya belum menarik. Nawar lagi di bawah, bisa di 36.000 ke bawah, mendekati EMA 60-nya. Ini support kuatnya ya 35.000. Ini bisa jadi sandarannya. Kalau dia gagal itu ya udah mulai beli itu bisa dari 36.000, ini bisa mulai beli ya. Kalau beli di harga sekarang itu nanggung menurut saya. Ini hapus saja ya. Waktu itu juga cut loss kalaupun ada beli di pucuk, dan ya itu resiko beli di pucuk tuh cut loss. Cukup dalam ya. Kalau Bapak Ibu mau seperti ini, kondisi risk rewardnya ya silahkan. Ya, yang penting money manajemennya. Di bawah 10% itu masih ideal cut loss. Yang penting money manajemennya. Kalaupun lump sum berkurang 10% ya cuman tergantung dananya ya. Kan ada yang nggak kuat juga nahan 10% cut loss. Ya ada, tergantung psikologis masing-masing. Jadi seperti itu untuk ITMG. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Tapi memang ini ada candle inside bar ya. Bisa aja besok ada technical rebound. Tapi technical reboundnya itu terbatas. Mentok itu 38.000 aja. Terus turun lagi. Kemungkinan seperti itu karena kenapa? Karena sudah di bawah EMA 20-nya. Paling retest sebentar terus koreksi lagi. Kalau mau beli ITMG ini ya di 36.000 sampai 35.000. Ini area range belinya. Kalau beli di area tengah-tengah ini boleh nggak ya? Silahkan aja. Yang penting punya hitung-hitungan risk rewardnya, trading plan-nya seperti apa ya. Karena namanya trading itu harus punya trading plan. Karena nggak mungkin selalu jual profit ya. Jadi seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 32.000. Terkoreksi 1,23%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk UNTR menurut saya belum juga saatnya ya. Masih peluang besar dalam pembentukan handle. Kuncinya 30.000, kuncinya 31.000 dan maksimal 30.000. Jadi harga sekarang itu nanggung menurut saya. Tapi kalaupun nekat ya hitung-hitung aja ya. Kondisi seperti ini menurut saya dia lagi seperti ini nanti. Naik sebentar, nutup gap hari ini bisa. Naik 31.000, naik 32.600, habis itu koreksi lagi. Naik, turun ya. Pokoknya dia sepertinya masih pembentukan pola handle-nya ini. Kecuali minggu ini dia break 33.000, itu bagus. Ya, minggu ini harus break 33.000. Tapi kalau masih di dalam trend downtrendnya ini, ya, resisten trend downtrendnya ini arahnya masih bisa ke 31.000 untuk UNTR. Itu menurut pandangan saya ya. Jadi seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup menguat 1,09% ke harga 370. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit masih konsolidasi ya. Kuncinya 380. Break itu bagus. Minggu ini, besok kalau dia bisa break 380 itu bagus. Volume bagus saja ya. Walaupun nggak signifikan, hari ini dia membentuk doji ya, dihapus saja gambarannya. Inside bar ya, hari ini open gap up juga,
terus nggak ditutup, jadi candlenya hammer terbalik, ya besok harus hijau. Kalau nekat main-main pendek, bisa nggak main-main pendek? Bisa, yang penting stop loss di bawah 360, targetnya mana 380 terdekat dan 400 untuk target. Ini bisa pola juga important and shoulder, kuncinya tetap neckline 400 lewat uptrend untuk DOIT. Jadi seperti itu untuk DOIT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup menguat 2,76% ke harga 1675. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Harum ya mungkin ini bisa jadi rejection ya. Dia membentuk candle bullish engulfing, walaupun memang tutupannya nggak di atas 1700, tapi bisa ditoleransi asal besok jangan merah untuk Harum ya. Besok konfirmasinya harus hijau. Kalau benar harus hijau, itu bisa jadi pola cup and handle juga nih, bisa terbentuk seperti ini polanya ya. Jadi dia nggak boleh merah lagi. Kalaupun mau spek buy ya silahkan aja, hitung-hitung aja risk rewardnya. Ini bagus ya untuk Harum. Kalau besok bisa tutup di atas 1700, apalagi bisa tutup di atas 1800, tapi cukup tinggi kenaikan kalau sampai 1800 ya, 5% lebih. Jadi menurut saya agak berat. Kalau di atas 1720 ya bisa jadi ya, sekitar 2%, 3%. Jadi konfirmasinya memang harus hijau besok Harum. Kalau dilihat candle weekly-nya jelek ya. Kalau kondisi seperti ini, lihat besok lah konfirmasinya untuk Harum. Tapi kalau dilihat daily, apakah ini koreksi ABC? Setelah dia naik, dia koreksi dulu ABC. Kalau ini konfirmasi C, harusnya nggak merah lagi, apalagi jebol low-nya 2 hari ke belakang 1640. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bumi yang ditutup menguat 5,92% ke harga 143. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bumi dengan kondisi seperti ini nggak berlaku lagi OEK ya di 80. Tapi kalau nggak salah tanggal 19 apa tanggal 22 ya konfirmasinya. Yang itu rawan juga ya Bumi. Tapi kalau dilihat secara teknikal memang dia mantul dari 120 neckline-nya ini ya, yang sebelumnya diuji juga nih, dan dia naik ya arahnya ke 150 lah besok. Volume juga meningkat ya, MACD masih tajam ke arah ke atas, jadi Bumi masih menarik menurut saya arahnya ke atas. Dan saya kena cut loss tuh di hari apa nih, tanggal 15 ya, saya cut loss karena saya sedikit panik juga karena OEK dan dia tuh hampir ARB ya, turun dalam. Terus saya cut aja dulu di bawah ya, karena memang karena area stop loss saya ya udah biarin aja ya, daripada di bawah ARB. Saya takutnya itu ARB dikunci seperti ini, itu rawan. Jadi saya lebih baik cut aja dulu. Tapi ternyata setelah saya cut tuh dia naik lagi. Ternyata hanya gocekan ya seperti itulah namanya trading, itu nggak bisa sempurna ya. Jadi seperti itu untuk Bumi. Trennya masih bagus ya, selama di atas 120 itu oke. Cuman nggak ideal. Kalau beli sekarang ini ya main-main pendek, stop lossnya juga diketatin aja. Jadi seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS ditutup di harga 228 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS ini belum mampu melewati 230 ya, atau 240 ini resistennya. Dia ini di area pertengahan, tapi risknya menurut saya ya ideal lah ya. Tetap ada peluang ditarik naik kalau besok grup Bakri jalan ya. Tadi grup Bakri itu rebound, tapi nggak nyampe akhir sesi 1 udah melempem. Sepertinya ditahan, ada grup lain yang main. Tadi kalau nggak salah grup MNC juga main ya. Habis itu Goto sesi 2 ditarik juga. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk BRMS masih oke selama di atas 220. Pokoknya jebol 220, pertimbangkan stop loss saja. Seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup di harga 75, terkoreksi menguat tipis 1,35%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Dewa masih konsolidasi di range harga 72 support dan resisten 75-76 ya. Masih oke nggak? Harusnya masih oke ya. Tadi dia mau ditarik naik, tapi karena beralih marketnya ke grup lain, dia ditahan dan nggak kemana-mana. Tapi masih peluang bagus untuk Dewa. Kalaupun mau spek buy ya bisa aja spek buy 75-74.
ya stop loss aja 73, 72 atau 71 ya, terlalu dalam kalau ke 70. Ya harusnya ditahan di atas 74 nih, harusnya bertahan. Karena Dewa hari ini sudah membentuk low yang lebih tinggi di 73 ya, semoga bertahan. MACD-nya juga masih sangat tajam mengarah ke atas. Tinggal nunggu besok break 7677 tuh ke atas 80 targetnya. Masih oke untuk Dewa. Volume juga meningkat ya, apalagi sentimen mau raisu. Biasanya ya digoreng dulu. Seperti itu untuk Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir, ada NRG yang ditutup menguat 2,17% ke harga 282. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, NRG juga cukup bagus, sudah kembali ke atas 280, berarti oke ya. RNG yang penting jangan merah lagi dia. Pokoknya selama di atas 280 atau kasih toleransi 278, tutup di bawah itu ya cut aja. Risknya kecil yo, paling 3% kalau minat beli ya, tapi kembali lagi disclaimer. Nah, bisa seperti ini ya. Top loss di 276 juga bisa top loss 276. Janganlah 276, 274 aja. 2,5% stop loss target. Target dia Pak, minim tuh 290, tapi peluang besar 300 nih. Ditarik 300 saja. 300 nih resisten kuat, itu di break siap-siap ke atas nih. Itu ada pola cup and handle juga kan. Kalau seperti ini nih ya, break ini lanjut ya. Semoga aja grup Bakri ditarik naik besok ya, atau minggu depan. Ini lihat volume juga bagus. Candle merah kecil, candle hijau besar, volumenya tinggi ya. Berarti buyer juga cukup bagus di NRG. Jadi seperti itu untuk NRG. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.